Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan untuk mata kuliah kimia organik ini akan membahas mengenai turunan-turunan atau lanjutan dari turunan alkana. Kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai alkohol dan eter. Itu juga masih termasuk dalam turunan alkana. Nah, turunan alkana selanjutnya adalah yang akan dibahas yaitu alkil halida. Ya. Nah, kenapa disebut alkil halida? Jadi alkil halida ini atau turunan dari alkana ini dia memiliki gugus fungsi yang mengandung unsur halidanya. Halida itu kan termasuk golongan 7A, masih ingat ya? Cl, Br ya. Kemudian apa namanya itu pokoknya ada yang di golongan 7A ya. Apa sih salah satu fluor ya, kemudian F, Cl, Br ya, I, iodin, kemudian ada astatin, AT gitu. Tapi kebanyakan memang lebih ke Cl, Br, dan F gitu. Nah ini disebut sebagai alkil halida. Alkil halida nanti gugusnya itu adalah berupa, nah ini contoh misalnya di sini ada senyawa fluoropropana. Jadi alkana yang mengandung gugus RX. Nah, X-nya itu adalah kalau secara rumus umumnya itu adalah RX ya. Kita coba lihat di slide ini. Yang untuk nah ini ada di sini kalau nggak salah ada alkyl halida. Boleh ya. Alkyl halida. Lewat. Nah ini. Alkyl halida atau nama lainnya adalah aldehid ya. Alkyl halida nama lainnya itu adalah aldehid. Enggak, bukan aldehid. Ada lagi ini alkyl halida. Mana ya? Alkyl halida. Di sini nggak ada dengan disebutin. Kalau di sini mah nggak ada alkyl halida. Oke, nggak apa-apa. Nah ini kita bahas dulu mengenai gugus alkyl halida. Oh di slide malu. Alkyl halida. Di awal kalau nggak salah. Nah ini, ya RX. Jadi kalau di sini di belakang atau namanya adalah haloalkana RX. Jadi R-nya itu tadi rantai karbonnya, X-nya itu adalah halidanya. Halidanya bisa F fluor, bisa klor, bisa Br brom gitu ya. Nah itu. Kita lanjut aja ke modul di sini. Nah, alkyl halida ini atau disebut juga sebagai senyawa organohalogen karena memang gabungan dari rantai karbon dengan adanya halogen. Salah satu aplikasi atau salah satu contoh organohalogen ini seperti insektisida ya, DDT atau diklorodivinyl trikloretana, itu DDT untuk insektisida, yaitu mengandung organohalogen. Kemudian ada kloroform, kemudian ada CCl4 atau karbon tetraklorida. Nah, itu contoh senyawa dari alkyl halida. Ini contoh dari DDT. Nama IUVAC-nya itu 1,1
trikloro 2,2 bis 4 klorofenil etana, atau disingkatnya nama trivialnya menjadi dikloro-difenyl trikloroetana atau DDT gitu ya. Nah, ini organohalogen itu kebanyakan adalah senyawa sintetik, tetapi ada juga yang di alam, contohnya seperti tiroksin ya, itu suatu penyusun hormon tiroid, tiroglobulin, dan ada juga grecefulvin, ini metabolit dari jamur sebagai terapi anti jamur gitu ya. Contoh lain, organohalogen pada bidang farmasi seperti halotan, fluotan, anestetik bersifat inhalasi ya. Itu masuknya ke alkil halida. Dia cairannya bening, tidak berwarna, mudah menguap dan berbau harum. Ini halotan atau nama IUPAC-nya yaitu 1,1,1 trifluoro 2 bromo 2 kloretan atau halotan gitu ya. Kemudian ada lagi satu organohalogen yang dari alam, itu seperti senyawa epibatidin. Dia diisolasi dari katak Ekuador dan memang bersifat toksin, ya, lebih kuat dari morfin seperti itu. Nah, bagaimana untuk tata nama dari alkil halida ini? Nah, tata nama dari alkil halida itu contoh seperti ini. Nah, ini kan ada rantai karbon 3, CH2, CH2. Ini kan kalau C3 itu namanya adalah propana, karena ini kan semuanya alkana, jadi turunan alkana. Maka propana di sini ada F, maka fluoropropana gitu. Kemudian di sini di karbon nomor 2 ada I, maka 2 iodo butana. Kemudian di sini ada T butil bromida atau 2 bromo 2 metil propana. Itu pakai sistem IUPAC. Nah, kalau untuk trivialnya, misal nih kayak IUPAC itu kan tadi iodo etana. Nah, maka nama umumnya atau trivialnya adalah etil iodida. Kayak CCl4. CCl4 itu kan kalau IUPAC-nya namanya adalah tetrafluorometana. Nah, nama trivial dan nama dagangnya adalah karbon tetraklorida seperti itu ya. Kemudian alkil halida juga ini ada dua macam ya, sebenarnya ada gugus yang mengikat halogen ini atau senyawa alkil halida ini ada 3 macam. Ada alkil halida itu sendiri, ada aryl halida, dan ada halida vinilik. Kalau alkil halida yaitu RX tadi. RX itu adalah rantai karbonnya, X-nya itu adalah halogennya. Nah, kemudian kalau aryl contoh tadi iodo etana, fluoropropana, dan lain-lain, itu alkil halida. Kalau aryl halida ini ARX, ya, ini apabila atom halogen terikat pada satu karbon dari cincin aromatik. Nah, contoh ini kan aromatik, itu namanya benzena. Ini ada Cl-nya, berarti klorobenzena. Kemudian di sini ada ini ada benzen, kemudian ada CH3, ada Cl, ada Cl. Berarti ini 2,4 diklorometil benzena, gitu ya, seperti itu. Kemudian, sifat fisik dari alkil halida. Oke. Jadi alkil halida ini sifat fisiknya dipengaruhi oleh jumlah atom katanya dan atom halogennya gitu. Jadi alkil halida ini si halidanya akan menaikkan titik diri dan titik leburnya seperti itu. Nah, alkil halida ini tidak bisa membentuk ikatan hidrogen dan tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut seperti alkohol, eter, dan pelarut organik lainnya. Reaksi-reaksi alkil halida bisa mengalami ada reaksi substitusi, ya, reaksi substitusi seperti ini. Nah, reaksi substitusi ini contoh ada OH, ya, direaksikan dengan CH3 CH2Br. Berarti ini bromoetana, ya, bromoetana kemudian direaksikan dengan OH, ya, dengan ion OH, maka akan menghasilkan etanol, ya, dan ion Br-. Gitu. Kemudian ada ion karbonat direaksikan dengan tadi fluoropropana, maka akan menghasilkan ini namanya itu metoksietana, ya. Ini metoksietana, ini termasuk keton, metoksietana dan klor seperti itu, ya. Nah, itu kemudian ada reaksi eliminasi atau pengeluaran. Contoh di sini ada apa ini? Ada 1, 2, 3, 4.
butana, 2 bromobutana atau dia dieliminasi dengan memasukkan ohamin, maka dia akan menghasilkan apa ini? Ada ikatan rangkap 2, berarti kelompok alkena. Berarti ini butena, ya, karena kan 4. Metana, etana, propena, butena, ya, dan butena. Oke. Kemudian alkil halida itu bisa dibuat dari alkohol dengan HX. Kemudian juga bisa direaksi di alkohol itu bisa, alkil halida itu juga bisa direaksikan dengan PX3 atau PX5. P-nya itu adalah fosfor, X-nya itu bisa Cl, Br atau I. Contoh di sini. Ini apa ini? Etanol direaksikan dengan PCl3, maka akan menghasilkan RCl. RCl itu kan R itu rantai karbon. Bisa kalau di sini kan karena 2 ya, karena dia berupa etana, berarti di sini apa? Kloroetana. Ya, kloroetana. Ini kan di sini etanol, berarti jadi kloroetana. Kalau di sini juga ini masih etanol, sini juga berarti kloroetana juga, seperti itu ya. Kemudian juga ada pembuatannya dengan cara substitusi alkana dengan halogen. Nah, ini alkananya jenis propana. Propana direaksikan dengan bromida, ya, di bromo. Berarti akan menghasilkan propana dan asam bromida, gitu ya. Oke, alkil dalam kehidupan sehari-hari tadi di awal dikatakan salah satunya adalah kloroform. Dia kan pelarut ya, yang memang digunakan sebagai obat atau anestetik ya pada bedah. Kemudian ada halotan juga sebagai anestetik inhalasi gitu. Kemudian ada juga alkil halida dalam kehidupan sehari-hari seperti CFC atau politetrafluoroetana yang ada di dalam apa itu pelapis teflon atau PTFE gitu. Kemudian ada juga CFCl, ini freon ya. CF2, Cl2, CFCl3 itu adalah gas freon. Ini biasanya digunakan untuk AC atau lemari es gitu, atau refrigerator. Gitu ya. Nah, ini untuk alkil halida. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke ya, tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bab amina. Nah, ini amina, oke ya. Bentar ya. Amina. Nah, amina, oke. Nah, amina ini merupakan gugus fungsi yang memiliki turunan alkana yang memiliki gugus fungsi RNH2, R2NH, dan R3N. Jadi di dalamnya ada gugus fungsi NH, N dan H atau N saja. Gitu. Nanti untuk amina ini ada 3 jenis. Ada RNH2, ada R2NH, dan ada R3R. Itu adalah rantai karbon ya. Ya, bisa dipahami, nanti kita akan bahas. Nah, salah satu contoh aplikasinya biasanya adalah obat epinefrin. Ya, obat epinefrin di mana ini obat untuk meningkatkan adrenalin ya, epinefrin ini. Gitu. Nah, kemudian ada juga nerofinafrina, gitu ya. Itu jadi banyak memang senyawa-senyawa amina ini, kalau yang alami ini tersebar di luas di tumbuhan maupun di hewan. Kemudian klasifikasi dan tata namanya. Nah, amina ini tadi kan dikelompokkan menjadi ada alkil amina dan ada aril amina. Amina ini berdasarkan jumlah substituen organik yang terikat pada amina primer. Jadi kalau ada RNH2 itu amina primer, R2NH sekunder, kalau R3N itu tersier. Primer, sekunder, dan tersier, seperti itu ya. Nah, ini contoh kalau pada primer itu ada CH3NH2 itu metilamin. Itu yang primer. Ya. Kemudian yang sekunder contohnya adalah C6H5NH CH3.
Kemudian ada pada tersier itu CH3, CH2 3 kali N. Gitu ya. Oke, amina primer adalah amina di mana nitrogennya hanya mengikat satu gugus alkil aril. Nah ini. Ya. Atau satu gugus alkil atau aril saja. Kalau nah ini. NH lihat. NH ini primer itu kan tadi NH2. Ini kemudian ada alkilnya atau aril. Arilnya di sini kan ini benzen. Nah, ini namanya adalah kalau ada benzen kemudian NH2 ada sikloheksilamina. Ya. Kemudian kalau pada sekunder itu mengikat dua gugus alkil atau terikat pada atom nitrogen. Nah, ini R2NH. Ya, R2NH contohnya adalah etil metil amina gitu ya. Kalau untuk amina tersier itu terikat pada 3 gugus alkil atau 3 gugus aril. Contoh jadi R3N. Ini R3N. Contohnya adalah etil dimetil amina. Ini N dikelilingi oleh CH3, CH3, CH2, CH3 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk tata namanya, ya, untuk tata namanya ini amina sederhana, ini diberi nama berdasarkan sistem gugus fungsional biasa. Contoh ini kan di sini NH3 itu sebagai amina, di sini ada C4H 9 berarti butil amina karena C4 itu kan butil ya, berarti butil amina. Kemudian untuk senyawa yang ada 2 gugus fungsi aminanya. Nah, kita hitung aja di sini di karbon nomor 1 dan di karbon nomor 3, makanya 1,3 propana di amina. Karena kan ada 3 itu kan propana, di 2 itu untuk menyatakan aminanya ada 2, 1,3 propana di amina gitu ya. Kemudian ada juga yang seperti ini ya, trimetil amina ini tersier ya, atau ada dipenyl amina gitu. Dan seterusnya. Oke. Nanti sifat fisis dari amina ya. Amina ini dia membentuk ikatan hidrogen antara atom nitrogen dari amina dengan hidrogen air. Amina primer dan amina sekunder gitu ya. Oke. Ini nanti untuk sifat fisis aminanya bisa dibaca saja ya, nanti ada ada latihan kuisnya. Reaksi pada amina. Jadi yang pertama reaksi asam basa amina. Amina bisa melakukan reaksi asam basa ya. Jadi contohnya di sini ada dimetil amina. Ini kan berarti R3 ya. R3N berarti R3N direaksikan dengan asam klorida, dimetil amina direaksikan dengan asam klorida, maka akan menghasilkan garam dimetil amonium klorida. Jadi ini kan basa, dimetil amina ini bereaksi dengan asam, maka akan menghasilkan garamnya gitu ya. Kemudian pembuatan amina bisa dibuat dengan cara yang pertama adalah sintesis dengan reaksi substitusi. Di sini ada amonia direaksikan dengan amonia itu kan masih termasuk amina. Ya, amina atau amonia bertindak sebagai nukleofil. Nah, ini direaksikan dengan bromoetana. Ini contoh apa tadi? Alkil halida. Ya, direaksikan dengan alkil halida. Ya, maka akan menghasilkan garam. Garamnya di sini adalah etil amonium bromida. Gitu. Kemudian juga bisa dibuat dari sintesis dengan reduksi. Di sini reduksinya adalah senyawa nitroaromatik menjadi aril amina dengan menggunakan katalis Fe yang direaksikan pada suasana HCl asam gitu ya. Kemudian nah ini sudah paling itu saja ya. Nah ini jadi ada dengan reduksi. Kemudian ada reduksi dari LiAl H4 juga. Sebagai contoh ya, ini ada 1 bromo 2 metil propana dengan menggunakan katalis CN- dan Br
dia direaksikan dengan Cr dan Br-, maka kemudian dia akan menghasilkan 3-metil butana nitril, kemudian dengan dikatalisis dan direduksi dengan LiL4 akan menghasilkan 3-metil 1-butil amina gitu ya. Nah itu untuk amina. Kemudian selanjutnya adalah ini mengenai senyawa organik gugus karbonil. Nah, untuk gugus karbonil yang akan dibahas di sini adalah karena senyawa organik yang mengandung gugus karbonil itu ada aldehid, keton, dan karboksilat dan turunannya. Oke, ini kita akan bahas. Jadi karbonil itu CO ya, COOH biasanya itu gugus karbonil. Oke, banyak sekali senyawa-senyawa turunan alkana yang memiliki karbonil, gugus karbonil. Contohnya seperti asam sitrat, vitamin C itu ada mengandung karbonil ya, asam-asam itu vitamin C atau kemudian asam sitrat, asam askorbat itu juga mengandung gugus karbonil ya. Contoh ini ada asam asetat ya, senyawa-senyawa yang mengandung gugus karbonil. Ada asam asetat atau nama lainnya adalah asam cuka, ada acetaminophen atau analgesik ya, ada asam asetil salisilat, ada retinal, ada dakrol, ini polimer ya. Nah, nanti kita akan bahas dulu ini pertama mengenai aldehid dan keton ya. Aldehid itu gugus fungsinya adalah RCHO. Kemudian keton itu R2CO. Nah, itu ya. Ini contoh biasanya kalau untuk aldehid seperti gula ribosa. Kalau keton contohnya pada hormon progesteron. Jadi penggunaan aldehid keton ini sangat banyak sekali. Salah satunya yang biasa sering mungkin disalahgunakan itu adalah formaldehid. Formaldehid itu senyawa dari aldehid atau senyawa yang mengandung gugus fungsi aldehid. Ini biasanya digunakan untuk pengawet, tapi pengawet bukan untuk pengawet makanan ya, justru memang pengawet kayak industri kayu seperti itu supaya memang tidak mudah kena rayap ya, atau digunakan untuk anti membunuh bakteri. Formaldehid ini di disinfektan biasanya di lab gitu ya, bisa menggunakan formaldehid gitu ya. Kemudian kalau untuk yang keton contoh seperti aseton ya, untuk pembersih kutek itu kan pelarut gitu ya, itu contoh paling sederhananya gitu. Nah ini CO ya, ini COH. Kalau tadi kan gugusnya adalah RCHO atau nah ini CHO atau COH, ada COH gitulah ya. Itu untuk aldehid gitu. Nah, ini kita lihat nih bagaimana tata nama dari aldehid dan keton. Ya, sebenarnya lebih namanya langsung sih ke namanya itu penamaan untuk aldehid itu penamaan untuk aldehid dari sistem IUPAC, akhiran A dari alkana diubah menjadi al, jadi alkanal. Contoh, berbeda dengan alkohol atau keton, ini menunjukkan posisi gugus fungsionalnya. Aldehid ini tidak perlu. Ya, jadi untuk aldehid itu misalnya alkana jadi alkanal gitu. Tapi kalau untuk keton itu alkana menjadi alkanon. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, contoh ini nah ini ya. Contoh kan ini aldehid ya, aldehid. Aldehid ini metanal, berarti kan C-nya 1. Ya, metanal. Kalau sih kan metanal menjadi metanal kalau pada. Kemudian etana ini CH3 CH2. Ini kan CH ini CH2. C-nya 2 berarti kan etanal ya. Dari etanal menjadi etanal. Kemudian ada ini propana dari mana? Ini C. Di sini ada C di sini nih. Ya, di tengah sudut ini.
Berarti kan C-nya 3, berarti propana menjadi propanal. Ini C3 di sini 1, 4. Jadi 4 kan C-nya, berarti butanal. Nah, ada nama IUPAC, ada nama trivial. Nah, trivial itu nama dagang atau nama umum ya. Metanal, formaldehid. Etanal, asetaldehid. Propanal, propionaldehid. Butanal, butaraldehid. Kemudian di sini ada benzena karbaldehida menjadi benzaldehid. Untuk keton, ini kan C3 propana kan jadi propanon. Nama trivialnya adalah nama umumnya dagangnya aseton. Kemudian ini C berapa? 2, 3, 4 butana, berarti 2 butanon. Karena ini di karbon nomor 2. Ini gugus O-nya. Butanon nama lainnya adalah trivialnya itu etil metil keton. Kemudian C berapa ini? 5 pentanon. Karena ini karbon nomor 3, berarti 3 pentanon. Nama lainnya atau nama trivialnya di etil keton. Kemudian ada 2 pentanon, nama trivialnya adalah metil propil keton, gitu ya. Kemudian ada juga senyawa keton bersifat ini siklik atau baik alipatik maupun aromatik yang ini. Ada yang bersifat aromatiknya juga nih. Contoh ini. Ini kan metil. Nah, ini kalau misalnya ada gugus benzen di sini. Maaf, anak saya nangis lagi. Untuk keton yang memiliki gugus benzen, nah contohnya ini, ada gugus benzen, kemudian CH3O, itu metil fenil keton atau nama trivialnya adalah asetofenon. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah sifat fisik aldehid dan keton. Ya, ini sifat fisiknya. Nanti bisa dibaca saja, intinya adalah bahwa aldehid dan keton ini memiliki titik didih yang tinggi dibanding dengan senyawa nonpolar. Tadi kan bahwa aldehid keton itu banyak digunakan sebagai pelarut-pelarut. Jadi aldehid keton ini titik didihnya lebih tinggi dibanding dengan pelarut-pelarut yang sepadan gitu ya. Kemudian reaksi yang terjadi pada aldehid dan keton, yang pertama adalah reaksi adisi. Ya, adisi itu memasukkan. Ya, jadi adisi dengan H2O. Contoh lihat ya. Adisi air. Di sini ada aldehid, bisa keton, kemudian direaksikan dengan air, kemudian kan terjadi protonasi gitu ya. Contoh ini etanal direaksikan dengan air akan kehilangan H+ gitu ya. Maka akan menjadi 1,1 etanal diol gitu. Kemudian ada reaksi dengan alkohol ya. Di mana misalnya ini aldehid direaksikan dengan ROH ke alkohol bisa metanol, bisa etanol, maka akan menghasilkan suatu asetal gitu ya. Nah, adisi eliminasi aldehid dan keton. Kalau misalnya adisi eliminasi aldehid keton ini akan menghasilkan suatu imina, reaksi atau senyawa imina. Ada reduksi aldehid dan keton. Contoh dengan hidrogenasi. Di sini ada keton jenisnya sikloheksanon, kemudian dihidrogenasi dengan H2 menggunakan katalis Ni nikel pada suhu dan tekanan tertentu akan menghasilkan sikloheksanol, yaitu kelompok atau gugus alkohol. Ya. Ada hidrida logam, ada dengan reaksi oksidasi aldehid keton, ada juga dengan reaksi Regenstolen. Ya, Regenstolen ini suatu AgNH32 perak nitrat ya. Regentolenis itu komposisinya perak nitrat. Maka nanti akan dihasilkan memberikan RCO. Ini untuk identifikasi, ini untuk identifikasi aldehid sih gitu. Jadi kalau misalnya ada menghasilkan bentuk cermin, berarti memang dia positif aldehid. Regentolenis ini perak nitrat di sini ya. Kemudian pembuatan aldehid dan keton kalau misalnya dibuat di lab itu bisa dibuat dengan cara oksidasi dari alkohol. Contoh,
Ini ada satu propanol dioksidasi ya dengan menggunakan piridin, maka akan menghasilkan propanol. Propanol itu kan aldehid ya. Kalau misalnya dia ada butanol dioksidasi menggunakan piridin dengan reaksi Cr2O3 kromat ya, maka menghasilkan butanol atau senyawa keton. Aldehid dan keton ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya mungkin banyak seperti formaldehid. Formaldehid itu berarti kan contoh dari aldehid, aseton dari keton gitu. Ini biasanya digunakan sebagai senyawa pelarut gitu ya. Ini ya, kemudian ada juga keton ini seperti anilin, ini untuk aroma ya, aroma bisa untuk kosmetik ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai asam karboksilat ya. Tadi sudah apa itu aldehid dan keton ya. Aldehid dan keton, RCHO dan RCO. Sekarang asam karboksilat. Asam karboksilat ini banyak sekali ya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti asam sitrat, asam cuka, asam asetat, gitu ya, asam format atau asam semut itu merupakan contoh senyawa dan gugus fungsi asam karboksilat. COOH ya, ini COOH. Jadi kalau ada gugus fungsi COOH berarti itu kelompok asam karboksilat. Contoh asam efenamat itu kalau obat-obatan ya, seperti itu. Kemudian asam oleat, asam linoleat, asam asetil salisilat atau aspirin itu kelompok atau senyawa obat yang memiliki gugus fungsi asam karboksilat. Kemudian nanti ada turunan-turunannya ya, seperti itu. Asam karboksilat gugus fungsinya adalah RCOOH. Ya, RCOOH. Makanya kalau ada akhiran COOH berarti itu gugusnya asam karboksilat. Nah, contoh kalau misalnya di dalam kosmetik ada yang mengandung AHA atau alpha hidroksi asid aja. Nah, ini kita lihat nih beberapa senyawa karboksi dengan gugus AHA diantaranya ada ini ya, ada asam glikosilat ya, ada asam laktat, ada asam tartarat, ada asam malat, dan ada asam sitrat. Ini semuanya kelompok senyawa yang memiliki gugus fungsi asam karboksilat ya, seperti itu. Nah, ini ada nama trivial dari 10 asam karboksilat pertama yang memang digunakan dalam bidang industri atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini ada HCOOH, itu asam format. Jadi kalau C-nya 1 itu asam format. Asam format itu nama IUPAC-nya asam metanoat, ini sumbernya dari semut. Ya, dari semut L formica nama latinnya. Kemudian kalau C-nya 2, CH3COOH asam asetat atau nama IUPAC-nya asam etanoat, ini asam cuka. Ya, asam asetat itu asam cuka. Kemudian ada Kemudian ada asam profionat. Itu C3, itu dihasilkan dari susu, mentega, keju ya. Ada asam butirat atau asam buat butanoat dari mentega, asam valerat atau asam pentanoat, kaproat, heksanoat ini dari dari kambing ya. Makanya kan kambing itu baunya agak berbeda. Itu karena memang kandungan asam ini, asam kaproat ini atau asam heksanoat. Asam kaplirat juga itu dari kambing gitu ya, asam kaprat dan lainnya. Untuk tata nama memang itu penggunaannya diberi nama asam awalnya. Ya, contoh di sini kan CO ini. Nah, ini COH itu berarti dia untuk menyatakan asamnya. Kalau H-nya 1 format. Maaf, C-nya 1 itu format, kalau C-nya 2 asetat dari asam asetat, C-nya 3 propionat, C-nya 4 asam butirat. Seperti itu dan seterusnya, ya. Gitu. Kemudian juga ada yang berikatan dengan gugus siklik ya, gugus siklik seperti itu ada juga. Ada juga dengan berikatan dengan gugus benzen. Ini CO, OH, ini asamnya, ini benzinnya berarti asam benzoat.
Kemudian ini asam 1 etil benzoat atau asam O etil benzoat. O itu orto ya. Itu. Nanti akan dijelaskan ke orto meta para di benzena. Sifat asam karboksilat ini dipengaruhi oleh gugus karbonilnya. Dia bersifat polar. Ya, jadi merupakan pelarut-pelarut polar. Jadi bisa larut dalam air. Makanya kenapa kalau asam cuka, asam asetat yang pekat itu bisa diencerkan. Ya, asam asetat itu bisa diencerkan seperti dengan air karena memang bisa dilarutkan dalam air. Gitu. Reaksi asam karboksilat yang pertama ada reaksi asam karboksilat dengan basa. Contoh ini ada asam asetat direaksikan dengan natrium asetat akan menghasilkan garam. Nah, ya. Kemudian ada esterifikasi. Nah, esterifikasi ini biasanya digunakan untuk pembentukan ester. Ini nanti seperti asam benzoat direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan etil benzoat. Ya. Ada reaksi reduksi asam karboksilat, reduksi juga ini. Di mana reduksi ini menggunakan nanti senyawa LiAlH4 akan menghasilkan alkohol atau etanol salah satunya. Asam karboksilat ini bisa dibuat bisa dengan cara hidrolisis turunan dari asam karboksilat, bisa dengan reaksi oksidasi atau reaksi Grignard. Seperti itu ya. Nah, ini saya lewat aja, nanti dibaca saja ya. Nah, ini ada beberapa turunan-turunan asam karboksilat. Yang pertama ada ester, ada halida asam karboksilat, ada anhidra karboksilat, ada amida, ada nitril. Seperti itu ya. Untuk turunan asam karboksilat. Tapi yang paling umum itu adalah ester. Ya, biasanya yang paling banyak itu ester turunannya seperti metil benzoat. Ya, halida asam ini contohnya adalah asetil klorida. Kemudian ester itu paling banyak karena ester ini biasanya digunakan untuk seperti aroma-aroma makanan, esens ya, itu esens seperti propil asetat itu kan ada rasa buah pir, buah jeruk, kemudian ada buah anggur, itu yang digunakan untuk di minuman itu bukan pure asli dari buahnya, tapi memang dia merupakan senyawa yang digunakan itu dari ini kelompok ester ya, jadi sintetik perasa dari aroma ataupun makanan ataupun untuk parfum juga gitu. Kemudian lemak juga ada lilin wax itu ya, itu termasuk dari ester. Gitu ya. Kata nama ester ya seperti metil metanoat ya, etil propanoat dan lainnya. Jadi nanti bisa dibaca saja untuk ester. Ya, gitu. Kemudian ini selanjutnya kita lagi. Setelah ester, oke. Nah, paling untuk, ini untuk karbonil sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan senyawa aromatik nanti di video selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan dulu sekian. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup saja ya. Terima kasih terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.